kita balik ke cerita ini ya. Kita mulai dari cerita yang ringan-ringan ini. Cerita Jataka Rusa Saraba ini yang ingin diajarkan adalah tentang welas asih dan pemaafan. Jadi ceritanya ada seekor rusa, kelahiran Bodhisattva sebagai seekor rusa yang sangat indah, bulunya itu seperti emas warnanya dan ada totol-totolnya bagaikan berlian, warnanya warna-warni. Suatu ketika raja di kerajaan di mana rusa itu hidup melakukan perburuan bersama para punggawanya, para menterinya hutan. Lalu kemudian si raja ini tersesat, dia hanya berjalan sendiri karena dia masuk ke hutan terlalu jauh, rombongannya ketinggalan. Karena dia masuk terlalu jauh, dia sampai ke kediamannya si rusa ini. Jadi seperti selama ini rusa ini dianggap sebagai mitos atau cerita desas-desus saja gitu, di lingkungan Jawa. Ada rusa yang demikian indah. Ternyata kemudian raja melihatnya sendiri. Maka dengan penuh semangat raja ini mengejar rusa ini, berusaha untuk menangkapnya. Dipanah, tidak kena, dikejar. Raja ini punya kuda cukup tangguh, ya, cukup tangguh, bisa ngejar sampai jauh, sampai bahkan ke ujung hutan yang ternyata di sebelahnya itu tebing. Di antara tebing itu ada, jadi di antara jurang yang ada dua tanah, namanya ada jurang. Karena rusa ini sangat perkasa dan sudah hafal dengan lingkungannya ini, dia bisa melompat ke seberang. Tapi kuda ini kan nggak tahu lingkungannya seperti apa, tidak bisa mengukur, nggak ada ancang-ancangnya, lari sampai ke tepi, kaget mak juga. Nggak kayak rajanya kejenguk, jatuh ke jurang. Si rusa ini sebenarnya udah lolos, harusnya dia kan ke seberang, tapi dia nengok lagi ke belakang, melihat rajanya jatuh di bawah, luka-luka, berusaha naik tapi nggak bisa karena terlalu lemah ya dia. Kemudian melihat kondisi ini, si rusa merasa kasihan. Rusa ini alih-alih pergi, dia balik lagi, lompat ke seberang lagi, lalu dengan upaya sekuat tenaga nolong raja ini sampai keluar dari jurang. Dari sini kemudian si raja merasa heran, kemudian bertanya kepada rusa ini, kok kamu mau menolong saya, orang yang mau mencelakaimu, mau membunuhmu, kenapa? Rusa ini menjelaskan, biarpun ada orang yang mau mencelakai saya, itu jauh lebih berharga kehidupan yang perlu saya selamatkan. Jadi saya tidak peduli apakah orang itu jahat atau siapa, setiap orang layak untuk hidup. Itu yang diajarkan. Kemudian maka kamu membahayakan saya punya kewajiban untuk menyelamatkan. Kemudian dia diselamatkan ini, si raja terinspirasi dari ini lalu berterima kasih kepada rusa. Lalu dia bertanya, apa yang bisa saya bantu untuk kalian penghuni hutan, bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih ini, saya harus lakukan apa? Si rusa yang minta jangan lagi berburu binatang di hutan ini, lindungi seluruh hutan, jangan ada yang ditangkap. Dari sini kemudian raja rasa penuh terima kasih, dia kembali ke kerajaan, memerintahkan kerajaan agar mulai detik itu tidak ada lagi perburuan di hutan. Nah, ini yang menginspirasi bagaimana welas asih itu bisa membuahkan keselamatan untuk hal yang lebih besar. Ini salah satu cerita yang populer, ini juga ada di buku-buku anak sekolah dasar, dan ini di pembelajaran itu. Terus rusa Saraba ini ada kisahnya lain, yang rusa tadi yang satu ya saya bilang ceritanya rusa yang dikhianati oleh orang yang ditolong. Itu ceritanya juga hampir sama. Rusa ini tinggal di hutan yang dalam, tidak ingin dikenali oleh siapapun, tapi suatu ketika ada kejadian seorang pemburu itu masuk ke hutan terlalu jauh. Kemudian dia tidak hati-hati, dia terpeleset masuk ke sungai, tergelincir dan hanyut.
dia teriak-teriak minta tolong, tapi karena di sana hanya ada penghuni hutan, nggak mungkin dapat pertolongan. Hanya rusa ini yang bisa mendengar dan tahu kebutuhan manusia ini yang minta pertolongan. Rusa ini mendengar, lalu dia datangi, melihat ada orang yang hanyut di si rusa ini, lalu buru menolong orang ini. Dia masuk ke arus sungai, dia selamatkan sampai ke tepi, dia mentaskan. Lalu orang ini berterima kasih, tapi diwanti-wanti sama rusa ini sebenarnya. Untuk menunjukkan terima kasihmu, saya hanya minta satu hal, jangan kamu ceritakan bahwa ada rusa hidup di ya, seperti saya di sini. Jangan cerita ke manusia siapapun, karena kamu tahu manusia itu kalau ada binatang seperti saya yang megah, kondisinya indah dan sebagainya, pasti akan menimbulkan minat ingin berburu, ingin menguasai. Jadi si orang yang celaka tadi berjanji dia tidak akan membocorkan keberadaan si rusa ini. Lalu si ini diantarlah sampai ke tepi hutan dan pulang ke desanya. Suatu ketika di kerajaan ini, tapi cerita tentang apa rusa yang indah ini sudah menyebar sebenarnya, desas-desus sejak lama. Lalu kemudian suatu ketika sang permaisuri, istrinya raja, bermimpi dia bertemu dengan rusa, dengan seekor rusa yang bisa memberikan dia wejangan, hal-hal yang baik. Dia gambarkan keindahan rusa itu dan mirip dengan gambarannya dengan rusa yang ada. Lalu cerita ke rajanya diminta sama permaisurinya kalau bisa coba carikan rusa ini. Kalau bisa biar dia kita pelihara di istana untuk menghias taman istana. Permintaan ini disetujui raja, lalu dikerahkanlah pasukan rombongan pemburu untuk ke hutan. Sebelum ke situ, raja karena masih belum pasti ceritanya desas-desus, lalu membuat sayembara ke seluruh negeri menginformasikan bahwa siapapun yang bisa menunjukkan keberadaan rusa ini akan mendapatkan hadiah berlimpah, rumah, dan kekayaan sampai 7 turunan nggak akan habis lah. Mendengar ini si pemburu tadi, pemburu ini kan orang rakyat biasa yang cenderung miskin kan, karena kerjanya ada begitu. Nah, ini mulai bergejolak antara dia mau cari untung atau dia memegang janji untuk tidak membocorkan rahasia ini. Dia timbang, apalah kalau saya untung nanti saya bisa berbuat baik lagi. Dia melakukan penghalalan, pembenaran, apalah saya kasih tahu, nanti kalau ketangkap tuh nggak dibunuh cuma untuk hiasan istana gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk berkhianat. Dia datang ke kerajaan, sowan ke raja, dia bilang bahwa dia tahu tempatnya di mana. Dia siap menemani ke sana. Dikerahkanlah pasukan berangkat ke hutan. Benar sampai ke lokasinya ketemu. Lalu si raja ini sewaktu mau memburu panahnya, jadi bagaimanapun namanya pemburu itu akan selalu menggunakan cara senjatanya ya. Ya, karena nggak mungkin menjerat, mungkin terlalu dekat menjerat nggak mungkin. Jadi dengan dididikan panah ini untuk melukai rusa, melumpuhkan rusa. Rusa ini tahu dari kejauhan, dia dengan matanya sangat tajam dan dia tahu ada gerakan manusia mengutuk. Dia tahu mana yang pemimpinnya, dia tahu. Lalu rusa ini berbalik arah, justru mendekati pemimpinnya, raja. Tunggu dulu, sebelum kamu mana saya mau tanya, siapa yang ngasih tahu kamu tempat saya di sini? Karena nggak ada manusia yang tahu tempat saya. Oh, ada seorang pemburu yang saya bawa memberitahu saya. Ditunjukkan orangnya dipanggil. Raja masih pegang busur dan panah terpentang. Rusa lihat orang ini, oh alah, kamu ini orang nggak tahu terima kasih. Kan kamu sudah janji, itu katanya tidak akan membocorkan lokasi saya. Si raja bingung, maksudnya apa ini? Saya ditanya, ya saya sudah pernah nolong orang ini dulu, janji katanya kalau sudah saya selamatkan dia akan janji gak akan membocorkan. Rajanya jadi marah malahan. Loh, ini manusia kok nggak tahu diri, berkhianat, mengingkari janjinya. Panahnya diarahkan ke pembulunya. Orang kayak gini dibunuh aja lah, nggak berguna. Jadi malah berbalik dan si raja minta maaf malahan sama rusanya.
saya minta maaf karena saya membawa pengkhianat ke sini gitu kan. Kemudian tapi enggak dilarang, jangan ya, jangan kurang lagi, kamu nanti akan tambah perbuatan makin besar. Iya, biarkan saja dia tetap hidup dan apa yang kamu janjikan untuk memberi dia karena menunjukkan tempat saya tetap kasihkan. Karena sudah dipenuhi janjinya kan. Cuma setelah ini ya kalau bisa saya minta kamu jangan buru siapa-siapa lagi di bulan ini kan. Kalau kamu butuh saya hadir di kerajaan, ayo saya akan datang. Tapi hanya untuk kebutuhan sesaat ya, seperlunya nanti saya akan balik lagi. Raja setuju. Ya, tiap beberapa waktu bisa diundang itu untuk wejangan Dharma. Jadi ceritanya rusa-rusa ini karena kelahiran Bodhisattva selalu punya pengetahuan yang cukup buat mewajang. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa sifat manusia itu cenderungnya begini, tidak bisa memegang janji, mudah tergoda dengan kekayaan yang sampai bisa mengkhianati yang lain. Ini perilaku-perilakunya yang ditunjukkan. Lalu bagaimana pemaafan itu diperlukan, kemudian perlindungan kebajikan itu diperlukan. Ini poin yang diajarkan di versi Rusa Sarabaya. Rusa ini ada masih ada beberapa cerita lain. Saya lebih cerita semua. Beberapa ini saja kita untuk memberi gambaran bagaimana Jataka ini menginspirasi kita manusia, membandingkan perilaku manusia dan binatang. Manusia bisa menjadi pengkhianat seperti ini. Binatang itu cenderungnya kalau ngomong ya apa adanya saja. Biasa ceritanya di Jataka itu seperti itu. Apa adanya, tidak nipu-nipu, tidak tahu cara licik, karena dia kebutuhannya simpel, hanya untuk bertahan hidup sudah. Tapi manusia bisa lain-lain, untuk kesenangan, untuk macam-macam gitu. Untuk reputasi lah, apa hobi ya, senang macam-macam. Ini yang membedakan binatang. Pesannya di situ ya. Pesannya bisa macam-macam lah, banyak ya. Karena di bentuk kelahiran Bodhisattva ini mereka berupaya menyempurnakan 6 parami, 6 kesempurnaan ya, dana, kemurahan hati, lalu sila atau perilaku moral, dan kemudian dana, sila, kanti, ketabahan, kesabaran, keuletan, wirya, semangat atau keuletan, kemudian samadhi. Yang satu lagi apa ya? Dhyana kan samadhi. Prasna yang terakhir, prasna. Samadhi atau dhyana atau tentang meditasi. Yang keenam itu prasna. Ini yang disempurnakan oleh para bodhisattva. Jadi contoh-contohnya nanti akan terkait ini semua biasanya. 6. Bisa ke-6-6-nya bisa dalam satu cerita atau hanya 2 aspek atau hanya 1 aspek bisa macam. Tapi variasinya seperti misalkan cerita tentang samadhi atau dhyana itu ada di cerita Jataka atau kelinci. Kelinci ini di sana ada 3 panel yang tentang kelinci semua, tapi ceritanya beda-beda. Kurang lebih sama, bahwa ada seekor kelinci yang sebagai kalyana mitra atau mitra yang bisa diandalkan, teman yang bisa diandalkan. Yang paling populer itu, tapi semua cerita kelinci ini ceritanya pengorbanan si kelinci membakar dirinya untuk diberikan kepada petaka. Hanya latar belakang kisahnya berbeda-beda dikit. Saya akan ceritakan 2 kisah. Yang satu, yang tadi yang Sasa Jataka, yang ini kemarin saya pakai untuk cerita di Kota Medan dongeng sama anak-anak. Saya bikin wayang. Bagus itu. Nah ini lebih jelas ya. Ini ada gambar kelinci, ini pertama. Terus ini yang di tengah ini ada monyet, ada kelinci, di bawahnya ada berang-berang. Ya, di bawah ini berang-berang. Terus ini pertapanya. Jadi ceritanya di sebuah hutan itu ada sekelompok binatang yang selalu bersahabat baik, dan mereka ini si kelinci sebagai pemimpinnya. Di antara binatang-binatang ini di sana ada monyet, ada berang-berang, ada rubah, ada tadi kelinci. Ada 4 ekor binatang ini yang mereka bersahabat, dan mereka biasa selalu ngumpul di saat-saat tertentu. Itu biasanya hari Uposatha.
Jadi dari si Buddha Dharma ini selalu mementingkan pemanfaatan hari yang disebut hari Uposatha, yaitu hari bulan gelap dan bulan terang. Jadi Cakgo kalau bahasa Tionghoanya, Cakgo atau bulan terang itu biasanya itu jadi tradisi sampai sekarang. Para biku juga berkumpul untuk mengulang janji moralitasnya. Kemudian umat Buddha juga dianjurkan pada bulan gelap bulan terang untuk melakukan latihan 8 sila. Ceritanya binatang di Jataka Sasa ini juga begitu. Mereka berkumpul, mereka entah meditasi bersama di hutan itu atau saling mengingatkan satu sama lain, atau si kelinci mewejang tentang kebajikan. Nah, suatu ketika si sakra raja para dewata yang ada di surga sana itu, sakra ini dewa yang usil, yang suka kepo ngurusi urusan orang. Itu suka kali dia melihat dunia, memandang dunia. Dia suka hadir ke dunia ini untuk melakukan kebajikan sebenarnya. Karena dewa-dewa pun tahu, seperti Raja Sakra ini pun dia tahu bahwa walaupun sudah menjadi dewa, dia butuh melakukan kebajikan supaya kualitas kebajikan dan kebahagiaan dia di alam dewa itu lebih panjang. Ya, itu alasan para dewa melakukan kebajikan nolong manusia supaya karma baiknya bertambah, tetap bertahan di alam dewa. Makanya si Sakra ini suka melihat di alam manusia apa yang bisa dilakukan untuk menolong orang-orang supaya dia bisa berbuat karma baik. Nah, dia melihat di hutan ini ada persahabatan ini, binatang-binatang, lalu dia ingin menguji ketulusan dari kebajikan binatang-binatang ini. Lalu Sakra turun ke hutan dan merubah wujudnya menjadi seorang petapa. Dia masuk ke hutan, ngakunya dia tersesat masuk ke hutan terlalu jauh sehingga dia tidak tahu jalan pulang. Dia sudah kelaparan, kehausan, HP-nya hilang, nggak bisa lihat GPS. Sampai situ karena dia nggak bisa keluar, dia bertemulah dengan segerombolan binatang tadi dan dia minta tolong ditunjukkan jalan pulang, tapi sebelumnya dia kalau bisa minta makan karena dia sudah kelaparan. Karena hari Uposatha ini menjadi tradisi di alamnya orang India sana, dari dulu itu dianggap hari-hari untuk melakukan kebaikan. Itu di hutan kadang-kadang orang mempersembahkan susu di pohon-pohon kerama, beras, makanan itu di pohon-pohon kerama. Itu yang, atau pokoknya persembahan sesajen. Lalu di antara keempat binatang ini mereka berusaha membantu pertapa ini karena melihat kondisi pertapa yang kesulitan, kelaparan, sudah sore dan tidak bisa kemana-mana. Kemudian mereka kan sudah belajar kebajikan, mereka berusaha untuk membantu. Si binatang-binatang ini berusaha dengan kemampuan masing-masing mengumpulkan bantuan. Berang-berang ke sungai ngambil ikan. Terus si rubah pergi ke tepi hutan tadi ngambil sesajen yang ada susunya di bawah. Si monyet cari buah-buahan, mangga. Si kelinci, selama ini kelinci ini hidupnya sudah seperti asketik. Sudah betapa dia hanya makan rumput. Karena di hutan nggak ada wortel dan dia nggak mungkin ke kebun tetangga ngambil wortel orang, nggak mungkin. Jadi dia hanya makan rumput. Dia bisa ngasih apa ya? Kan nggak bisa ngasih apa-apa selain rumput. Dan pertapa nggak makan rumput. Akhirnya dia nggak tahu caranya gimana, masih mikir-mikir. Si pertapa ini mengumpulkan ranting-ranting lalu membuat api, buat memanggang ikan, buat ngangeti susunya. Lalu melihat api itu si Sasa, kelinci Sasa ini jadi punya ide. Ini jalan yang paling gampang ya menimbangkan daging kelinci. Ya, kelinci panggang ini paling enak. Ya udah, nanti saya tak lompat ke situ saja. Kalau apinya udah jadi, udah siap ini, saya tak lompat ke situ. Nggak tahu, mungkin dia nemu ikan yang siap diajak sama. Kamu mau berbuat baik nggak? Yuk bantu. Ya. Jadi terus di situ ketika api sudah mulai membesar,
melompatlah si kelinci ke api, Hmm. membakar diri. Itu melompat ke situ, si Pertapa kaget, nggak nyangka actionnya seperti itu. Lalu Pertapa segera merubah dirinya jadi wujudnya sebagai Dewa Sakra dengan segala Dewa Sakra. Oh, dua sakral ya. Berubah diri lalu menyelamatkan kelinci dari Ya api. ampun. Jadi dia baru jelaskan bahwa saya di sini cuma mau ngetes kalian seberapa ketulusan kalian dalam melakukan kebajikan ini. Dia tidak nyangka pengorbanan kelinci yang seperti itu. Terus mulai hari itu si kelinci diberi anugerah untuk bisa lahir ke alam para dewata. Kemudian mulai hari itu diberikan penanda untuk kebajikan kelinci akan tertera dalam sinar purnama. Di sana makanya sekarang kita lihat ada gambar kelinci itu kan, di bulan purnama. Itu ceritanya awalnya dari sini. Itu keisangannya Dewa Sakra itu mungkin itu. Ya. Makanya kan tadi sama pertanyaan bunuh cacing sama bunuh diri itu sama aja kan, pembunuhan kan gitu. Tapi tujuannya apa? Motivasi yang melandasinya apa? Iya. Itu kalau di cerita Sumbawa itu pasalnya pakai, Pak. Jadi itu pengorbanan yang pertama. Kalau ini kan terkait dengan kemurahan hati yang tidak terukur, ya, apramana, kebajikan yang tidak terukur, ya, belas kasih yang tidak terukur. Dia bahkan sampai siap untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk kebahagiaan yang lain. Yang kedua, cerita kelinci ini, ceritanya si kelinci sudah berteman dengan Pertapa lama sekali. Nah, ada seekor kelinci di hutan yang berteman dengan seorang Pertapa. Yang Pertapa ini, ya dia masuk hutan untuk jadi Pertapa gitu kan. Sudah sekian lama kelinci ini melayani Pertapa ini. Kebutuhan Pertapa ini apa dia penuhi. Butuh ranting, ya dicarikan ranting. Butuh rumput buat tidur, carikan rumput. Pokoknya sebisa-bisanya kelinci kan. Dan kelinci ini lagi-lagi bisa ngobrol ya dengan ini. Dia menjadi seperti ya kalyana mitra, sahabat baik, sahabat yang bisa diandalkan buat Pertapa selama Pertapa ini bersemedi, meditasi di hutan, selama bertapa di hutan. Suatu ketika karena musim kemarau yang panjang, hutan ini makin sulit bahan pangan. Tanamannya pun yang buah-buahan juga mulai susah. Pokoknya sumber bahan pangannya sulit. Mereka kan karena nggak membunuh ya vegetarian, makanya dari buah. Terus karena kondisinya makin sulit di hutan, si Pertapa ini goyah latihannya. Makan makin sulit, kondisinya gersang, panas gitu kan. Dia merasa makin kayaknya tidak bisa mempertahankan kehidupan Pertapa. Dia mulai ngobrol sama kelinci, "Bro, saya kayaknya pulang aja lah. Susah di sini hidupnya gitu. Jadi kalau pulang saya nggak akan kesusahan, paling tidak bisa kerja apapun lah buat makan." Gitu. Kelinci ini karena menemani Pertapa ini, "Kamu bertahanlah sebentar. Kalau soal makan gampang lah, nanti kita cari sama-sama." Tapi dia udah tunggu sehari, tunggu lagi, makan seadanya sedapat. Tapi lama makin sulit. Tiap hari dia ngeluh terus, tidak bisa makin susah meditasi, makin susah konsentrasi, bisa susah roncongan gitu. Pokoknya ngeluhannya banyak gitu, sampai untuk mengganggu latihan meditasi. Si kelinci selalu mengingatkan, "Kamu semedi ini sudah sekian lama, mosok cuma gara-gara nahan sekian minggu saja nggak bisa, nanti musim hujan oke nih, kita bisa hidup lagi, survive lagi." Dibujuk terus. Ini hubungannya dengan dhyana ini, meditasi, mendukung praktik meditasi dari Pertapa ini. Terus sampai suatu ketika sudah nggak tahan lagi, udah tunggu sehari lagi. Nanti saya berdoa, kita sama-sama berdoa minta kepada para dewata supaya hujan turun segera. Moga-moga setelah ini kemarau lewat. Terus tapi laparnya kan nggak bisa nunggu, dia nggak tahan. Ya udah tunggu semalam lagi. Yang tepat ketika si Pertapa ini lagi buka api juga menghangatkan badan. Ini kesempatan dia untuk membakar diri. Tapi sebelum membakar dia juga mengajukan permohonan kepada dewata supaya hujan segera turun. Supaya kawan yang Pertapa ini bisa melanjutkan. Dia lompat ke api itu,
kaget pertapa ini. Nah ini kalau ini pertapa ini bukan dewata ya, benar pertapa ya, tidak tertolong gitu. Bukan Nah, tidak tertolong. Tapi doanya kelinci dengan ucapan satya kirianya atau satya wacananya itu didengar oleh para dewa. Permohonannya untuk turun hujan ini, maka turunlah hujan deras, dan api. Si kelinci ini yang ya sudah sempat makan juga, kemudian ditolong oleh para dewa. Dewa tersentuh dengan pengorbanan, musim kemarau pun berlalu. Mereka dua-dua sahabat ini bisa hidup lama lagi. Ini ceritanya. Wah, itu kan Ini iya, iya. versi Ah, di sini poinnya yang ditekankan masih kemurahan hati, tapi juga dukungan tentang hidup pertapaan, ya. Bagaimana kelinci ini mendukung temannya sebagai kalyana mitra. Kalyana mitra ini sangat ditekankan di dalam ajaran politik. Kita semua ini bisa menjadi kalyana mitra buat rekan-rekan kita semua ini, yang artinya teman yang bisa diandalkan, dalam susah dan senang, dalam kesulitan, kemudian selalu mendukung untuk melakukan kebajikan, tidak mendukung melakukan yang tidak baji. Jadi ini gunanya kalyana mitra, memiliki persahabatan yang baik. Ini poin yang diajarkan dalam Sasa Jataka. Terus masih pengen dengar dongeng lagi. Oh ini kemarin wayangnya itu. Nah ini pertapa yang nah ini dewa sakranya. Ya kan dia dewa sakra ini kan dia butuh apa kan dikasih, butuh apa gur, butuh apa. Nah ini ada ikan, ada kadal juga yang dipersembahkan sama si rubah itu. Susu, mangga, ikan, kadal. Pak Agung gitu. Nah ini kelincinya, gambar kelincinya ya. Kudi-kudi kan Pak Agung kok. Bercak-bercak ini kan membentuk kelinci ini. Oh, iya. Kalau kelinci ya. Nanti kalau purnama silakan mendungak ke atas pakai teropong gitu ya. Oh ya seperti itu ya. Itu menginspirasi, jadi kontekstual ya. Kalau ngajarin anak, purnama jadi terinspirasi cerita Jataka. Saya juga terinspirasi ngasih nama anak saya nama Sasa ya. Gara-gara dongeng itu. Terus nah ini ceritanya sekarang yang ini yang satu Sasuda Hangsa itu atau Angsa. Hangsa Jataka. Hangsa Jataka ini si Angsa ini namanya Raja Angsa ini namanya Destarata. Terus pembantu setianya atau sahabatnya itu namanya Sumuka. Jadi ceritanya di satu kerajaan ada kawanan angsa, jumlahnya puluhan ribu, dikatakan kawanannya ini besar sekali, yang mereka bermigrasi dari satu danau ke danau yang lain, dan mereka ini hidupnya aman sentosa, tidak pernah diganggu angsa ini. Kemudian Raja Angsa ini terkenal bijaksana, dia bisa menjaga kawanannya selamat ya. Sekian puluh tahun itu sepanjang mereka hidup tidak pernah ditangkap oleh pembunuh manapun. Suatu ketika si raja dari sini aja. Nah, suatu ketika raja kerajaan di sana, raja kerajaan detailnya di sini. Ketika raja ini mendapatkan cerita dari penggawa-penggawanya bahwa ada kawanan angsa yang pemimpinnya itu yang bernama Destarata ini sudah jadi seperti mitologi ceritanya. Jadi cerita desas-desus bahwa pemimpinnya ini bukan angsa biasa, bahkan dia bisa bicara, bisa mewajang dharma gitu. Mendengar cerita ini, si raja penasaran, ingin bisa membawa angsa itu untuk jadikan hiasan istana. Sama ceritanya dengan Tusa Syarat. Dengan niatan ini, lalu raja mengerahkan pasukannya untuk mengumpulkan punggawanya, para menteri, untuk cari ide gimana caranya bisa menangkap angsa ini, terutama pimpinannya. Bukanlah kerajaan, lalu didiskusikan strateginya bagaimana. Ada yang cerdas mengusulkan
gampang. Mereka nggak mungkin kita tangkap, kita kejar nggak mungkin. Itu sudah terbukti puluhan tahun nggak ada dari mereka yang bisa ketangkap. Karena mereka terlalu pintar dari manusia dan mereka hati-hati. Maka cara satu-satunya adalah membuat jebakan. Jebakannya nggak murah, yaitu harus membuat danau yang indahnya melampaui indahnya danau yang mereka datangi. Oh, dia nanti datang. Ya, supaya rombongan angsa itu mampir ke danau kerajaan. Dia Maka dibelilah satu tempat yang sangat luas, buatlah danau dan buatan yang airnya sangat jernih sampai tembus ke dasar ada keratanya dan banyak. teratai dan sebagainya, lebih indah Ya. daripada danau manapun. Wah, Hanya sekedar untuk menangkap angsa. Rakyatnya diberi tugas untuk menyebarkan desas-desus bahwa ada danau yang sangat indah oh, sampai ke kawanan angsa itu. bisa. Lalu pengikut-pengikut angsa ini yang ya karena kelayapan ngecek, Yang wih benar ada danau yang demikian indah. Lalu mereka pulang lapor ke pemimpinnya, rame lah, jadi heboh di kawanan angsa ini. Mereka pengen migrasi pindah ke danau yang indah ini. Si raja ini karena was-was dengan perilaku manusia, kayaknya nggak usah gitu. Sebaiknya kita pertahankan, kita nggak kekurangan kok danau yang indah di mana-mana. Nggak usah ke sana, itu danau mencurigakan. Tahu-tahu kok ada. Kita udah keliling kemana-mana dulu nggak ada, tahu-tahu ada. Tapi ya karena rakyatnya itu sekian banyak sudah menggebu-gebu pengen menikmati danau itu, ya dia agak melunak gitu. Tanya ke Sumuka, kawan pendampingnya, bagaimana menurut pertimbangan Sumuka? Memang perilaku manusia biasanya gitu, bikin sesuatu yang indah yang mengikat orang lain, makhluk lain, tapi tujuannya tidak untuk memberi kebaikan, bisa saja hanya tipuan atau jebakan. Iya, kalaupun mau ke sana, kita jangan langsung menetap di sana. Kita tes saja dulu lah. Kita cek berapa saat gitu. Tim advance dikirim gitu kan. Untuk survei gitu. Ternyata kirim pasukan, oh aman, nggak ada apa-apa, semuanya oke di sana. Oke, kalau gitu rajanya baru datang. Benar, sekian waktu aman. Si raja manusia ini ngecek ke punggawa-punggawanya, bagaimana kondisi danau kita, sudah didatangi oleh angsa, sudah, rajanya juga sudah sampai datang, sudah sering datang ke situ, tinggal di situ. Jadi sudah waktunya untuk nangkap. Siapa yang jago nangkap ini? Carilah pemburu yang paling ahli. Ini datang ke danau, menyelam, memasang jebakan-jebakan di bawah air. Dengan kecerdikan pemburu ini, dan dia mengamati dulu. Biasanya si Destarata, raja angsa ini di sudut mana? dia suka Kalau renang kan gitu. Ya, di area itu yang ditarget kan, pintarannya si pemburu, tertangkaplah Destarata. Kakinya nyangkut. Lalu begitu tersangkut, Destarata langsung kepada semua warganya supaya mereka pergi dari danau. Pergi kalian semua. Saya ini sudah terjerat. Kalian nggak pergi, nanti makin banyak kita yang tertangkap. Ini karena ya para pengikut para angsa yang lain ini solidaritas. sedih dan ya solider, nggak mau meninggalkan rajanya. Tapi karena rajanya memaksa, perintah raja ya harus pergi, ya pergi. Tapi hanya tinggal satu, si Sumuka yang mau pergi. Sumuka sudah diperintahkan sama rajanya juga. Bilang, bagaimana mungkin saya tinggalkan raja yang menjadi pendamping saya, yang menjadi dharma dari saya. Tugas saya adalah mendampingi kapanpun dalam susah dan senang kan gitu. Jadi raja tertangkap, biarlah kita sama-sama. Kalau raja bilang, kalau saya tertangkap lalu kamu juga tertangkap, siapa yang memimpin angsa? Kawanan angsa. Mendingan salah satu saja, saya saja yang tertangkap, udah kamu nanti gantikan posisi saya. Tapi si Sumuka nggak mau. Mendingan nanti saya bikin deal sama pemburu lah. Saya saja yang ditangkap, biar rajanya tetap kamu. Jadi susah ini berdebat mereka soal suruh pergi, nggak mau. Sampai akhirnya kemudian si pemburu nongol, bisa menangkap ini. Dia lihat, loh dapat 2 ekor angsa gitu. Tapi setelah dicek,
kok cuma satu yang tertangkap, yang satu nggak tertangkap, ngapain nggak pergi gitu. Bingung si pembunuhnya. Lalu tanya, bro kamu angsa, kamu kok nggak mau pergi, padahal kamu nggak ketangkap, rajamu saja yang ketangkap, dan saya nggak butuh kamu, saya cuma butuh 1 ekor. Si Sumukar bilang, saya ini bagaimanapun sudah bertekad menjaga sahabat saya dalam susah dan senang. Jadi tidak mungkin saya tinggalkan raja saya. Mau mati ya mati bareng lah saya dengan dia. Atau kalau kamu butuh satu, saya saja lah gitu, yang ditangkap. Saya juga cukup imbang kok. Gitu. Saya juga bisa ngomong. Kalau kamu butuh daging angsa, ya cukup lah, badan saya juga gemuk. Gitu. Jadi si pemburu nggak bersedia kan melepas itu. Kalau gitu saya tangkap saja kalian dua-dua. Ya sudah, tapi si pemburu saat itu tersentuh dengan kesetiaan mereka, persahabatan mereka. Lalu malah si pemburu kemudian melepas ikatan itu, dan kayaknya saya nggak pantas nangkap kalian gitu. Kalau caranya begini saya jadi merasa bersalah gitu, karena melihat persahabatan setia mereka gitu kan. Tapi si angsa ini merasa nggak apa-apa lah kalian, kamu tangkap saya, tangkap kami, bawa kami ke kerajaan. Karena kalau saya nggak tangkap, mungkin kamu dihukum. Jadi lebih baik kami ditangkap saja. Nanti hadap ke raja, kita lihat keputusan raja seperti apa. Ya udah, ambil pikulan dengan 2 keranjang, masing-masing isinya angsa, dilaporkan. Diceritakan oleh pemburu ini bagaimana dia berhasil menangkap ini, bagaimana dealnya dengan mereka, kesepakatan yang dibuat. Raja jadi tersentuh. Nah, dengan persahabatan itu raja nggak nyangka ada persahabatan yang demikian tulus satu sama lain. Dari sini kemudian raja meminta angsa, lalu menurut angsa apa yang bisa dia bantu. Ya, permintaannya kurang lebih sama. Jangan lagi memburu binatang manapun di kerajaan ini. Danau itu kalau bisa ya dinikmati semua binatang apapun yang di sana tanpa ketakutan, kan? Tanpa was-was dijerat. Terus si angsa bersedia untuk datang ke istana pada waktu-waktu tertentu dan memberikan pejangan di sana. Itu dealnya. Ya, semua happy ending Eva. Jadi cerita ini menginspirasi tentang persahabatan. Kemurahan hati, persahabatan itu bisa menyelamatkan. Sikap tidak mementingkan diri sendiri itu selalu seperti itu tema-temanya. Memang kalau moral sudah bekerja itu kita dealnya itu enak, tidak ada yang tersakiti. Ini cerita masih Jataka semua ya. Belum cerita Awadana. Cerita Awadana saya kira 2 saja ya. Ini cerita tentang Dewa Sakra. Dewa Sakra. Dewa Sakra sama Dewa Sakra ya. Ya, di bahasa Pali disebutnya Saka. Kalau dalam Sanskerta Sakra. Cerita Dewa Sakra ini ada 2. Cuma yang satu fokus ke Dewa Sakranya, yang satu lagi dengan satu tokoh manusia yang bernama Mandata. Ini Mandata Jataka sebenarnya. Bisa cerita yang Sakra. Kadang-kadang cerita 2 yang saya sampaikan itu kadang-kadang digabung. Kalau dipentaskan dalam wayang gitu bisa ceritanya. Cerita tentang pengorbanan ini temanya Surodiro Jayaningrat Burdini Pangastuti. Jadi segala keangkuhan, kesombongan, kejayaan, kedikdayaan itu akan runtuh oleh welas asih. Di dua-duanya ceritanya tentang Surodiro Jayaningrat. Jadi yang pertama Dewa Sakra ini, nah para dewa itu diceritakan dalam literatur Hindu maupun Buddhis itu hidup berdampingan dengan para asura. Asura ini makhluk setengah dewa karena mereka juga punya kesaktian, saktinya bisa sama saktinya dengan dewa, bahkan bisa lebih sakti. Maka kok di cerita-cerita pewayangan itu ada cerita Buto ngelawan dewa, itu Buto berusaha merebut kayangan gitu kan. Itu ceritanya kurang lebih sama. Itu para asura ciri-cirinya itu rasa besar, cenderung lamban, malas tapi punya kesaktian. Dia menikmati kesenangan para dewa juga, bisa
punya mukjizat, bisa menciptakan sesuatu juga, tapi tidak seindah para dewa. Oh, Sehingga mereka iri hati dengan para dewa dan ingin menguasai kayangan. Asura. Ingin itu kecenderungannya perilaku Asura seperti itu. Jadi kalau kita ini kalau dalam pengajaran Buddha kalau kita ini punya sifat-sifat seperti itu, adigung adiguno, iri hati, cemburu dengan kesuksesan orang lain, nah kita ini cenderung akan terlahir seperti menjadi Asura. Nah, suatu ketika bangsa Asura ini menyusun kekuatan untuk menaklukkan para dewa, menguasai Swarga Loka, kayangan. Ceritanya disusunlah pasukan dan strategi dan kekuatan untuk menyerbu kerajaan Swarga Loka ini yang dipimpin oleh Raja Saka. Dengan kekuatan penuh dikirim pasukan menyerbu. Jadilah pertempuran besar di istilahnya kalau setranya itu setra setra itu lapangan. Kalau di cerita pewayangan di Dewa Alam Para Dewa itu setranya kan ada namanya juga. Guru setra itu kan setranya para Kurawa, lapangannya para Kurawa. Kalau setra, kalau Dewa itu apa? Jadi terjadilah pertempuran besar antara para Asura dan para dewa. Ini penggambarannya seperti ini. Ini yang belakang ini kan Asuranya. Ini pada Asura pertempuran. Tapi ada yang lebih jelas yang pasukannya banyak. Cerita Mandana. Nah ini pertempurannya. Silengke. Ya, yang kulit. Silengke. Ya, jadi bertempurlah mereka, pertempuran besar. Lalu karena para dewa ini diserang pada saat mereka sedang senang-senang, poya-poya. Dan namanya dewa itu kan hidupnya nyaman, pesta pora tiap hari gitu kan, lengah kayak itu. Nggak ada sibuk ngurusi pasukan, nggak ada. Ya enak-enak. Tapi Asura ini karena iri hati menyerang para dewa ini dengan kekuatan penuh, dengan strategi yang tepat ketika mereka sedang mabuk. Oh iya, di sana memang untuk menikmati semua kesenangan, apapun dia bisa. Coba kan memang surga disediakan gitu. Itu fasilitas bukan karena fasilitas. Jadi manusia pengennya lahir di alam yang fasilitasnya disediakan Tuhan. ada bidadarinya. Bidadarinya banyak. 72. Oh bidadarinya kalinya makanya pink. Makanya pink. Jadi ketika ini kan nggak siap nih diserang, kocar kacir lah itu para dewa itu kan. Kocar kacir, Dewa Saka dengan pengikutnya serombongan kecil yang kalah perang ini kemudian lari ya pokoknya dikejar di alam Swarga Loka sana gitu. Alamnya luas Pak. Dikejar. Jadi di sana kehidupannya ya digambarkan di sana tetap ada makhluk-makhluk mirip di alam manusia juga. Ada burung, ada apa, terserah dewa itu pengen menikmati apalah. Dia pengen menikmati istana yang indah, tercipta istana. Oh, kicauan burung yang indah-indah di situ. Tercipta burung yang indah di situ. Jadi alamnya dibentuk sesuai pikiran mereka sukanya seperti apa. Ketika rombongan kecil kereta Saka ini lari kencang dibunuh oleh para Asura, mereka melewati jalur yang tidak terlalu lebar, pas-pasan gitu. Yang sialnya di jalur itu ada ranting pohon yang agak landai ke jalan, dan di ranting itu ada sarang burung kecil, satu induk dan anak-anaknya. Raja Saka ketika lari kencang itu, para dewa itu mempunyai kemampuan melihat sampai jauh sekali. Jadi ketika mau melihat ini,
dia melihat, wah ini kalau kecepatan ini tidak dihentikan atau kita tidak berbalik bisa nabrak ini burung ini dan kita akan mencelakai mereka. Mereka nggak tahu apa-apa, nggak terlibat urusan perang kita ya. Jadi kemudian Raja Saka memerintahkan untuk kusirnya untuk balik. Kita putar balik, loh kita dikejar putar balik, mati lah gitu. Nggak apa-apa, daripada kita nyelakai makhluk yang nggak berdosa ini, nggak ngerti apa-apa. Dia muter balik, mereka muter balik dengan kecepatan, tetap kecepatan penuh. Jangan khawatir, kalau mati ya matilah kita ya, tabrak aja ya. Terus Asuranya juga punya pandangan dari jauh melihat, itu Dewa Saka bukannya lari malah balik. Ini jangan-jangan dia punya kekuatan bala bantuan yang luar biasa ini. Sampai dia balik gitu. Melihat ini para Asura jadi kaget. Nah ini nggak bisa ini, kita jangan-jangan habis kita itu. Karena keraguan-keraguannya ini membuat mereka lemah. Nah, Saka jauh lebih powerful karena memikirkan ini nggak boleh juga rombongan Asura rabas dan lain juga. Harus kita hadang di sini lah, berhenti di sini. Dengan kekuatan sebisa-bisanya Saka dan pasukan kecilnya ini bisa mengalahkan rombongan besar Asura. Dari kekuatan dari cerita ini kemudian nah itu untuk menginspirasi kemenangan para Raja Saka dan para pengikutnya ini untuk tema tadi Surodino Jayaningrat berdiri langsung. Jadi welas asih ini bisa menyelamatkan kita, bisa mengalahkan kejayaan, kekerasan, kekuatan para Asura ini tadi. Hanya karena kita memikirkan nasib makhluk kecil itu saja. Welas asih ini menjadi kekuatan untuk menyelamatkan kita. Jadi karma baik yang menyelamatkan. Jadi satu. Terus yang kedua ya kita lanjut cerita tentang Mandata, Awadana. Ini tadi Sakra dan Mandata. Ini Awadana bukan Jataka. Awadana. Jadi Awadana ini nggak selalu ceritanya tentang Bodhisattva itu sendiri atau kelahiran Lapa Buddha. Sakra ini juga kelahiran Lapa. Kemudian Awadana Mandata ini juga tokoh Mandata ini bukan kelahiran Lapa Buddha. Suro itu wani, berani, keberanian. Dino itu apa ya? Jaya, kejayaan, kekuatan. Aku ya, keangkuhan, kesombongan, kesemenang-menangan ya. Jadi ini ceritanya di sini. Jadi satu ketika ada di suatu masa ada raja yang bernama Uposada atau Uposata. Ya, rajanya namanya Uposata atau Uposada. Nah, dia mendapat kejayaan, kemakmuran, kekuasaan, kemegahan Raja Uposata ini karena kebajikan yang dia lakukan di kehidupan lampau, gemar melakukan uposata. Jadi Raja Uposata ini atau Uposada ini itu memiliki kekayaan yang berlimpah dan selama sepanjang hidupnya memimpin kerajaan dia juga bermurah hati. Dia hampir setiap hari itu selalu membagikan kekayaannya kepada masyarakat dan tidak habis-habis kekayaannya. Karena kebajikannya ini dia kemudian berkelimpahan dan dia juga punya tradisi karena dia tahu bahwa kebajikannya itu buah dari melakukan, dia punya tradisi untuk selalu berkunjung ke pertapaan. Suatu ketika berkunjung ke pertapaan dia merasa haus di pertapaan itu oleh resinya ini agak usil. Resinya itu maksudnya ya pengen ngasih berkah juga ke Raja Uposata ini, tapi caranya usil, yaitu dengan memberikan minuman yang sudah dimantrai. Minuman yang sudah dimantrai ini nanti akan mengakibatkan jidatnya si raja hamil. Jendol gitu, keluar benjolan itu ternyata jadi rahim, tempat berkembangnya janin. Janin inilah nanti yang melahirkan namanya Mandata, Pangeran Mandata ini.
Nah, dari janin ini nanti pelan-pelan meletus kayak udun. Yang keluar bayi. Keluarlah si Mandata ini. Mandata ini bukan sembarangan bayi ya, karena kebajikannya si Resi ini tadi, kesaktiannya si Resi, yang dikirim oleh Resi ini benih yang orang makhluk yang punya daya kebajikan super, punya daya kebajikan luar biasa. Jadi akan menjadi kedepannya akan bisa menjadi cakrawati, raja di raja. Jadi si Mandata ini kemudian tumbuh menjadi orang yang bajik, yang punya kualitas-kualitas luhur, tapi karma baiknya juga tidak terukur. Apapun yang dia butuhkan itu bisa muncul seketika. Sudah menyamai para dewa. Jadi kalau ceritanya di dalam dewa itu kan mau apa saja jika dia disebut sesuatu itu muncul. Nah itu bisa seperti itu si Mandata ini. Karena kebajikannya yang tidak. Tapi kemudian di sini Mandata tahu kan seiring dia tumbuh dia tahu bahwa dia punya kebajikan yang tidak terukur. Suatu ketika rajanya sedang tugas bapaknya ketika tugas di tempat yang jauh, Mandata juga sedang pergi ke tempat yang lain. Mandata sedang pergi ke tempat lain, mendapat kabar bahwa di kerajaan bapaknya meninggal. Si Raja Uposatha ini meninggal. Mendengar kabar ini ketika di luar daerahnya, si Mandata kan dibutuhkan kalau raja meninggal itu harus ada pengganti segera. Putra mahkotanya untuk segera dinobatkan jadi raja berikutnya. Nah, karena tidak memungkinkan jaraknya, harusnya kan dia pulang dulu ke raja. Tapi Mandata merasa nggak bisa, nggak mungkin. Ya, dia memilih untuk kalau mau dinobatkan di sini saja. Lalu dia menyatakan Satyakiriya, pernyataan kebenaran bahwa dengan segala daya kebajikan yang pernah saya lakukan, semoga apa yang saya harapkan terjadi. Saya bisa dinobatkan dimanapun saya mau. Saat itu juga seluruh kuburan banyak kerajaan datang ke tempat dia, siap untuk menobatkan dia. Jadi terus dinobatkanlah di tempat dia berkelana ini. Lalu dia memerintah kerajaan dengan adil makmur. Nah, rakyatnya tidak pernah berkurang. Kalau ada musim panas, dia cukup doa para dewa akan turunkan hujan yang berlimpah-limpah. Kalau dia minta hujan emas, turun hujan emas. Kalau dia minta apapun yang dia minta, butuh benih, bibit untuk petani, untuk warganya, dia minta hujan benih, hujan. Jadi seperti itu, kebajikannya yang luar biasa. Jadi kelahiran yang luar biasa tidak tertandingi. Kemudian suatu ketika dia namanya kerajaan walaupun sudah makmur kayak gitu isinya manusianya macam-macam. Ini saya ceritanya agak sedikit banyak. Kan ceritanya Awadana itu kadang ceritanya cukup kompleks. Segala aspek diceritakan untuk menggambarkan si tokoh ini banyak melakukan kebajikan. Nah, ini salah satunya di situ ada sekelompok pertapa resi-resi yang sakti-sakti juga. Tapi saktinya itu kadang menyakiti makhluk lain. Misalkan ada resi-resi di hutan merasa terganggu karena pertapaannya didatangi banyak unggas gitu kan, dilewati banyak burung-burung, lalu dia membaca mantra, burung-burungnya pada jatuh terpok-terpok, mati, tulang-tulangnya pada patah, jadi terbang nggak bisa. Si Mandata lihat ini nggak benar, sini langsung diusir semua. Yang seperti ini lagi di negaranya, dia amankan. Mulai hari itu dia pastikan tidak boleh ada yang menggunakan mantra-mantra untuk menyerahkan makhluk lain. Dan kebajikan ini dia selalu memperhatikan warga dan lingkungannya, penderitaan, kebajikannya mana. Lihat ini, terus dia itu setiap kali sabda butuh apa itu tadi, hujan apa. Suatu ketika dia bahkan minta kalau di luar sana untuk warga cukup hujan benih biar petani nggak usah beli pupuk benih mahal gitu kan. Kalau di kerajaan dia, khusus di tempat dia, hujannya hujan emas. Supaya dia bisa tiap hari kalau ada pengemis datang ke rumahnya, dia dapat. Itu orang miskin. Kalau ya pokoknya makmur semua, adil makmur. Nah, suatu ketika dia merenung, saya ini ternyata punya kebajikan luar biasa. Semua kebajikan, kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan yang ada di bangsa di bawah kekuasaan saya ini, siapa penyebabnya? Ya nah, menterinya juga nggak kepikir ya.
ya pasti Anda sendiri gitu. Itu karma baik Anda raja. Nggak mungkin kalau nggak punya karma baik yang luar biasa, nggak mungkin semua itu terjadi. Dia merasa berarti saya punya kualitas luar biasa ya, mulai sombong Tersandung misalnya angkuh gitu. terlena. Ya, wah ini berarti kayaknya kalau saya minta lebih lagi saya bisa ini. Saya punya karma baik, terukur ini. Dia ngetes karma baiknya. Bagaimana kalau kita taklukkan kerajaan lain? Oh, Kita kuasai seluruh dunia. Berhasil dia. Dia invasi ke ke negara-negara lain, dia taklukkan. Kamu milih tak hancurkan pakai kekuatan perang atau tunduk begitu saja. Tak jamin makmur. Hanya kan ya ada yang bisa melawan tapi kalah. Tapi setelah tahu dengar reputasi dia itu nggak pernah kalah, karena dia bisa menang dunia ini dengan kedamaian. Itu kan cirinya Cakrawati. Raja dunia itu menaklukkan bangsa-bangsa dengan kedamaian tanpa sampai kemudian dia menguasai sampai Himalaya. Puncak Himalaya itu diyakini lokasinya para dewa. Di atas itu lokasinya para dewa, sampai Dewa Tawatimsa itu katanya lokasinya di sekitar puncak. Lokasi gaibnya ya, yang kita nggak lihat, dikuasai. Bahkan yaitu sampai dia datang ke surga Tawatimsa itu ditaklukkan juga surga Tawatimsa, jadi penguasa di sana. Lalu sampai dia sudah menguasai itu semua, dia merasa nggak cukup. Harusnya seluruh kerajaan surga saya yang kuasai. Didatangi Raja Saka. Saka didatangi, dia tampil di sana. Perwujudan dia ternyata mirip plek sama Raja Saka, nggak bisa dibedakan. Tampangnya, tinggi badannya, semua detailnya kayak saudara kembar. Sampai Raja Saka pun nggak bisa menaklukkan dia, kalah. Tampil kesaktian kalah. Terus dia merasa Saka ini raja nggak powerful, saya layak jadi raja di sini. Suatu ketika ya dia sampai duduk di singgasana berdampingan dengan Saka. Yang membedakan mereka cuma satu ternyata. Kalau Raja Saka melek nggak pernah kedip. Kalau Mandata karena dia manusia dia masih bisa kedip. Kan kelilipan lah. Itu Raja Saka nggak bisa kelilipan, nggak bisa kedip. Itu yang membedakan. Jadi rakyatnya bisa kenali ini yang Saka, ini yang bukan. Cuma itu. Terus karena ini, nah itu kemudian terjadilah kontrak-kontrak. Kerajaan Asura nyerang kerajaan Saka. Saka datang. Saka menghadapi kontrak-kontrak ini, Saka kalah. Mandata turun tangan. Wah, kamu itu raja cemen, ngalahin Asura nggak bisa. Taklukkanlah Asura, dikalahkan Asura. Mulai dari itu dia mendeklarasikan Saka sudah bukan raja lagi, saya yang raja. Dengan kesombongan itu langsung karma buruknya berdua. Karena tidak bisa di alam surga itu katanya sifat buruk, sifat jahat itu rusak di alam surga. Akan membuat makhluk itu runtuh. Jadi kalau misalkan salah satu keruntanya termasuk iri hati. Kalau ada dewa mulai iri hati dengan kesaktian dewa lain, sinarnya makin reda, kebajikannya berkurang. Itu runtuh. Dia bisa jatuh, lahir ke alam yang lebih rendah. Jadi ini ceritanya Mandata juga gitu. Karena kesombongan, keangkuhannya, merasa hebat sendiri, bisa berkuasa, alam semesta ini tidak bisa mendukung keburukan niat dia. Runtuhlah dia, jatuh ke bumi, seluruh kekuatan, kesaktiannya, kelebihannya yang luar biasa hilang semua, jatuh, dan dia jadi manusia lemah. Bahkan ketika menjelang ajal, dia ya seperti manusia pada umumnya, tua, sakit, mati dengan cara yang mengenaskan. Menjelang kematiannya, dia lalu mengumpulkan punggawanya, sebelum saya mati saya akan titip pesan, tolong nanti sampaikan ke siapa yang bertanya kenapa Raja Mandata yang perkasa, yang punya kekuatan kebajikan ini bisa kalah dan takluk. Itu semua karena kesombongan, supaya mereka siapapun belajar dari kegagalan saya. Itu yang kemudian diajarkan oleh menjelang akhir hayat. Dari sini sebenarnya yang ingin ditunjukkan ini, kalau kita ini jadi manusia, mau sehebat apa sih kebajikanmu, dibandingkan Mandata kamu nggak ada apa-apanya. Biarpun kamu penguasa raja Indonesia misalkan, atau raja pemerintahan mana, punya pasukan sebesar apapun, kekuatan sebesar apapun, kamu juga ada apa-apanya sama Mandata. Bahkan dia bisa menaklukkan raja
para dewa, tapi dia juga akan runtuh. Jadi kalau mau wal-walan adigun-adiguyo di dunia ini masih cemen lah, adigun-adiguyonya melampaui dunia. Kita ini cuma pemain kecil kalau mau adigun-adiguyo. Ini pesan yang disampaikan. Jadi kesombongan mau sebesar apapun bahkan bisa menaklukkan surga pun tidak akan bisa bertahan. Karena ini runtuh karena dunia ini tidak bisa menampung keburukan sebenarnya. Bukan pasti runtuh. Sopo salah selek. Itu rumusnya seperti itu. Jadi ini pesan yang mau disampaikan di cerita awal dan memang. Nah, cerita ini masih banyak lagi. Kalau dongeng sampai besok pagi yang nggak selesai. Secara hukum ya. Saya kira cukup ya. Ini sudah jam 2. Jadi rencana selanjutnya Mau bulan depan. dia dilanjutkan. Karena kalau bulan depan ya Oh, dari jam 9 sampai jam 5. bulan depan kita lanjut ke sesi 4 atau 4 yaitu Lalita Wistara. Lalita Wistara ini nanti ada satu kitab khusus Lalita Wistara. Sekedar preview ya, Lalita Wistara itu bukan riwayat hidup Buddha ya, tapi satu fase kehidupan Bodhisattva sampai dia mencapai pembugaran sempurna, sampai dia memutar roda dan mengajarkan dharmanya pertama kali, dan cerita itu selesai di situ. Itu ceritanya juga panjang. Untuk cerita riwayatnya sendiri itu kalau mau diceritakan lengkap ya 6 jam nggak cukup. Itu ya cerita seringkas misalnya.